Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video aku. Video ini merupakan bagian dari series analisis mikroskopi. Jadi pada video ini aku akan sharing terkait pengolahan data hasil SEM, khususnya analisis distribusi ukuran partikel menggunakan metode manual. Seperti biasa, sebelum ke pengolahan data, aku akan sedikit review terkait apa itu analisis mikroskopi dan juga SEM. Jadi analisis mikroskopi ini dapat digunakan untuk pengamatan permukaan zat padat dan penampang melintangnya. Nah, adapun untuk SEM sendiri, SEM ini merupakan scanning electron microscopy. Jadi pada instrumen SEM ini, sumber sinar yang digunakan untuk analisisnya berbeda dengan mikroskop optik yang biasa, yang mana untuk SEM ini dia menggunakan berkas elektron untuk sumber sinarnya. Kenapa? Karena itu dapat meningkatkan kemampuan perbesarannya. Nah, hasil atau image atau gambar yang dihasilkan pada SEM ini biasanya berupa gambar hitam putih yang digunakan untuk mengamati bentuk dan ukuran partikelnya. Jadi dari data SEM ini kita bisa mengetahui morfologi suatu partikel, dan gambar SEM ini juga akan kita olah menggunakan aplikasi Imagy, yang mana pada aplikasi Imagy ini kita akan mengetahui berapa sih ukuran partikelnya. Nah, selain itu juga kita akan melakukan pengolahan data lebih lanjut menggunakan aplikasi Origin atau Excel. Kita langsung ke pengolahan datanya. Yang pertama, kita akan buka aplikasi Imagy-nya. Setelah itu kita akan masukkan gambar yang akan kita olah atau yang akan kita analisis. Caranya kita ke bagian file, lalu kita ke open, dan kita akan pilih gambar yang akan kita olah. Kita klik lalu kita open. Nah, ini merupakan gambar yang akan kita olah. Ini bukan gambar SEM-nya, akan kita olah menggunakan Imagy. Nah, untuk penentuan partikelnya ini, jadi pada aplikasi Imagy terdapat dua metode atau dua cara. Yang pertama ada cara manual. Cara manual itu dia mengukur atau memilih partikel yang akan kita pilih sebagai sampelnya dengan cara manual. Jadi kita yang akan memilih sendiri. Dan yang kedua ada metode threshold, semacam cara otomatisnya. Nah, pada pengolahan data kali ini, metode yang akan kita gunakan adalah metode yang manual, karena untuk metode threshold ini nanti gambar yang akan dianalisis ini harus mempunyai batas antar partikel yang jelas, karena pada gambar yang akan kita ukur ini batas-batasnya kurang jelas, ada beberapa yang bertumpuk. Jadi kita akan menggunakan metode yang manual. Setelah gambarnya kita buka ini, selanjutnya kita akan menyesuaikan type image-nya. Caranya seperti apa? Kita akan ke bagian image, lalu ke bagian type. Nah, di sini untuk tipe gambarnya sudah 8 bit. Jika sudah, kita akan menyesuaikan skala pada gambar dengan sistem pada Imagy-nya. Nah, bisa kita lihat di pojok kanan bawah. Di sini terdapat keterangan skala 100 nanometer, yang mana sepanjang garis yang ini, garis yang putih ini, ukurannya adalah 100 nanometer. Cara untuk memasukkan skalanya seperti apa? Kita akan ke bagian analyze, lalu ke bawah. Di sini ada set scale. Nah, di sini kita akan klik remove scale. Kenapa? Jadi tujuannya agar menghapus pengaturan skala yang mungkin sebelumnya sudah kita pakai. Kita klik lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan skala yang terdapat pada gambar. Jadi skala 100 nanometer ini akan kita masukkan terhadap sistem Imagy-nya. Caranya kita akan zoom terlebih dahulu pada bagian skala ini. Kita akan zoom. Nah, setelah itu
kita akan select sepanjang garis yang putih ini, atau kita akan menandainya menggunakan tool string, tool yang ini, agar kita bisa tahu gitu sepanjang ini tuh, sepanjang garis yang putih ini skalanya berapa. Kita akan select sepanjang garis yang putih ini menggunakan tool string yang di atas. Nah, untuk menarik garisnya agar garisnya ini tegak lurus seperti biasa, sambil kita menarik garis kita klik tombol shift. Jadi kita akan menarik garis dari ujung ini sampai ke bagian ini. Jika sudah, kita akan kembali ke bagian analyze, lalu ke set scale. Nah, di sini di bagian distance in pixelnya dia sudah terukur nilainya 198, lalu untuk known distance-nya kita akan ubah menjadi 100 karena di sini diketahui bahwa panjangnya atau jaraknya ini adalah 100. Lalu untuk bagian unitnya kita akan ubah menjadi nanometer. Setelah itu kita klik OK. Setelah kita memasukkan skalanya ke sistem imaging-nya, kita akan melakukan sampling. Kita akan memilih partikel-partikel yang akan kita ukur atau kita ingin ketahui ukuran partikelnya. Nah, caranya juga kita bisa menggunakan tool straight ini. Jadi kita akan membuat garis diameter untuk setiap partikel yang akan kita jadikan sebagai sampel. Nah, untuk samplingnya ini kurang lebih kita membutuhkan 150 data, tapi diusahakan untuk lebih. Kenapa? Agar sampel yang kita ambil ini dapat representatif, artinya dia dapat mewakili keseluruhan dari partikel. Nah, langsung saja kita ukur diameternya. Kita akan menggunakan tool straight yang atas ini. Jadi pertama kita akan zoom bagian yang terlebih dahulu akan kita sampling. Kita akan tarik garis ke atas. Jadi tarik garisnya boleh tarik garis ke atas atau ke samping. Yang penting untuk diameternya ini dapat tetap terukur. Nah, seperti biasa, agar garis yang kita tarik ini lurus, kita dapat menarik garis sambil klik tombol shift. Jadi caranya kita akan memilih salah satu partikel, contohnya untuk yang ini. Jadi kita menggunakan tool straight ini, kita akan tarik garis dari ujung sampai ujung sini, kita sambil klik shift. Lalu setelah itu kita ingin mengetahui berapa sih ukuran partikel yang sudah kita ukur tadi. Caranya kita ke bagian analyze, lalu ke measure yang ini, lalu setelah jendela resultnya muncul. Nah, di sini muncul beberapa data. Ada data area, lalu ada min, minimum, maksimum, sudut, dan lengthnya. Karena morfologi dari gambar yang kita analisis ini merupakan nanosfer, jadi yang dimaksud dari ukuran partikel pada nanosfer adalah diameternya. Oleh karena itu untuk data yang akan kita pakai adalah data lengthnya. Jadi bisa kita lihat bahwa sepanjang ini, diameter yang ini, nilainya adalah 17,424. Dari gambar ini bisa kita lihat bahwa partikel yang terdapat pada hasil data SEM ini sangat banyak, dan kita akan sampling data atau partikel yang representatif. Jadi jangan sampai kita mengukur suatu partikel sebanyak 2 kali. Jadi jangan sampai kita mengukurnya double. Oleh karena itu kita akan menandai partikel yang sudah kita ukur. Caranya seperti apa? Kita akan ke bagian edit. Lalu di sini ada fill, kita klik. Nah, dia akan muncul garis berwarna putih ini sebagai penanda bahwa partikel tersebut sudah kita ukur.
Jadi sekarang kita akan sampling, kita akan mengambil sampel partikel sampai data yang kita punya ini representatif karena cara pengukurannya sama. Yang pertama kita akan tarik garis diameternya menggunakan tools tray, lalu setelah itu kita akan measure. Teman-teman bisa klik Ctrl M, lalu setelah itu sama kita akan tandai partikel itu dengan garis putih. Bisa ke bagian edit lalu fill, atau untuk cepat teman-teman bisa klik shortcut Ctrl F. Nah, karena caranya sama, jadi kita akan percepat videonya. Nah, ini merupakan data-data ukuran partikel yang sudah kita ukur. Kurang lebih terdapat 385 partikel yang aku jadikan sebagai sampel. Jadi karena kita sudah memperoleh data-data ini, kita akan save data-datanya menjadi file Excel. Caranya kita ke bagian file, lalu save as, dan teman-teman bisa rename. Di sini aku rename menjadi result send. Lalu setelah itu klik save, dan kita akan melakukan pengolahan data lebih lanjut. Kita akan buka file Excel yang tadi kita save. Ini merupakan data yang tadi sudah kita save dalam file Excel. Kita akan melakukan pengolahan data lebih lanjut, yaitu membuat histogramnya di aplikasi Origin. Data yang akan kita pakai dari file Excel ini adalah data lengthnya atau data diameternya. Jadi kita akan copy paste data length ini, kita akan pindahkan ke aplikasi Origin. Caranya sama, select semua data pada bagian length ini, Ctrl Shift lalu panah ke bawah atau page down, lalu copy dan paste di aplikasi Origin. Kita akan paste di bagian koordinat Y-nya. Jangan lupa untuk long name-nya kita beri keterangan length. Nah, untuk membuat histogramnya kita bisa menggunakan plot yang ini. Jadi kita select data length-nya, lalu ke bagian plot. Setelah itu kita bisa lihat di paling bawah ada, nah yang ini ada histogram. Lalu kita klik dan muncul histogram seperti ini. Nah, kita akan rapikan dulu histogramnya. Kita akan mengubah keterangannya. Untuk sumbu Y ini kita akan ubah menjadi frekuensi, dan untuk sumbu X-nya tetap di length. Lalu selanjutnya kita akan sesuaikan skalanya. Caranya sama, kita klik 2 kali pada bagian sumbu X atau sumbu Y-nya, lalu ke bagian scale kita ubah untuk yang bagian horizontal atau sumbu X-nya, from-nya ini dari 10, dan untuk to-nya menjadi 33, dan untuk yang vertikal, untuk from-nya tetap di 0, dan untuk to-nya kita ubah menjadi 280. Lalu untuk increment-nya kita ubah menjadi 25. Setelah itu kita klik apply. Nah, di sini sudah berubah ya untuk skalanya, lalu kita klik OK. Nah, dari histogram ini kita bisa lihat bahwa terdapat beberapa ukuran partikel dengan jumlah yang berbeda-beda. Karena goals dari video kita ini sudah tercapai, yaitu menganalisis ukuran partikel dan membuat kurva distribusi ukuran partikelnya, mungkin untuk video ini dicukupkan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.